Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai laporan yang telah kami buat, yang berjudul Platform Life After UB, Sistem Simulasi Perancangan Karir Mahasiswa Berbasis Web. Kemudian untuk anggota kelompok kami berisikan 3 anggota, yaitu saya sendiri, Syifa Ananda Sukmana, kemudian ada Uus Uswatun, dan juga ada Elvien Dwi Sinta Larsati Anyandita. Kemudian untuk judul proyek tugas akhir, kami membuat judul Platform Life After UB, Sistem Simulasi Perancangan Karir Mahasiswa Berbasis Web. Untuk deskripsi proyeknya, Life After UB merupakan sebuah sistem berbasis web yang dirancang untuk membantu mahasiswa dalam memahami perencanaan karir setelah lulus dari perguruan tinggi. Platform ini juga memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi berbagai pilihan pekerjaan berdasarkan jurusan minat, sehingga dapat memberikan gambaran awal mengenai dunia kerja secara lebih terarah. Kemudian pengembangan platform ini dilatar belakangi oleh kebutuhan mahasiswa akan informasi karir yang relevan dan juga praktis, melalui fitur seperti simulasi pilihan karir, estimasi gaji awal, serta rekomendasi jalur pekerjaan. Diharapkan mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai prospek karir dan mampu mengambil keputusan yang tepat, serta percaya diri dalam menentukan langkah setelah lulus. Kemudian untuk job desk anggota kelompok sendiri itu kami membagikan itu kepada sub-sub pengerjaan. Itu ada saya sendiri, Syifa Ananda Sukmana, dengan job desk, use case skenario, dan perancangan UI UX. Kemudian untuk Elvien Dwi Sinta Larasati Anindita itu membuat identifikasi user case, activity diagram, dan untuk Uswatun itu membuat perencanaan database, melakukan normalisasi, penyusunan struktur tabel, dan menentukan relasi antar tabel. Untuk perancangan, yang pertama ada identifikasi user. Yang terlibat dalam aktor yaitu ada user, admin, dan sistem. Untuk user, pengguna utama platform yang merupakan mahasiswa aktif yang ingin mengeksplorasi dan merencanakan karir setelah lulus. Untuk admin, mengelola sistem yang bertugas mengatur dan memelihara dalam platform. Untuk sistem, komponen yang menjalankan proses otomatis dalam platform. Lalu ada daftar kebutuhan atau use case. Yang pertama ada user harus melakukan registrasi akun sebelum menggunakan sistem. Yang kedua, ada user harus login untuk mengakses fitur dalam platform. Yang ketiga, user dapat logout dari sistem. Yang keempat, user wajib melengkapi profil akademik seperti jurusan, fakultas, dan semester. Yang kelima, sistem menyimpan data profil akademik pengguna. Yang keenam, sistem menampilkan halaman beranda dengan sapaan personal. Yang ketujuh, sistem menampilkan daftar karir populer di beranda. Lalu yang kedelapan, user dapat melakukan simulasi karir. Yang kesembilan, sistem memproses dan menampilkan hasil simulasi karir. Yang ke-10, user dapat melihat rekomendasi karir. Yang ke-11, sistem memberikan rekomendasi karir sesuai profil. Yang 12, user dapat melihat informasi karir alumni. Yang ke-13, sistem menyimpan riwayat aktivitas pengguna. Yang ke-14, sistem dapat melihat dan menghapus riwayat simulasi. 15, user dapat melihat dan mengedit profil pribadi. 16, admin dapat login ke sistem. 17, admin dapat mengelola data user seperti tambah, ubah, hapus, dan lihat. 18, admin dapat mengelola data karir seperti tambah, ubah, dan hapus. 19, admin dapat mengelola data alumni. 20, admin dapat mengelola komponen karir populer di beranda. Untuk contoh use case diagram, baca bawah. Diagram tersebut menggambarkan alur pengguna sistem Life After UB yang dimulai dari pengguna seperti mahasiswa. Setelah berhasil login ke dalam sistem, setelah masuk, pengguna akan diarahkan ke halaman utama atau beranda yang berisi seperti fitur utama seperti simulasi karir, rekomendasi karir, dan informasi karir alumni.
Pengguna dapat memilih salah satu fitur untuk mengeksplorasi informasi, misalnya melihat detail pekerjaan, mendapatkan rekomendasi sesuai minat dan bakat, atau melihat pengalaman alumni sebagai gambaran dunia kerja. Selain itu, pengguna juga dapat melihat riwayat aktivitas serta mengelola profil pribadi yang telah diisi sebelumnya. Di sisi lain, terdapat admin yang memiliki peran untuk mengelola sistem melalui proses login admin. Setelah berhasil masuk, admin dapat mengelola berbagai data seperti data user, data karir, dan konten karir populer yang nantinya akan ditampilkan kepada pengguna. Data yang dikelola oleh admin akan digunakan sebagai sumber informasi dalam fitur-fitur yang diakses oleh user. Dengan alur ini, sistem berjalan secara terintegrasi antara admin sebagai pengelola data dan user sebagai pengguna utama yang memanfaatkan informasi untuk perancangan karir. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai skenario login dan registrasi. Yang pertama itu melakukan login dan registrasi. Yang kedua itu aktor sebagai user mahasiswa. Tujuannya memungkinkan pengguna untuk membuat akun baru dan masuk ke dalam sistem. Sistem menampilkan halaman login dan registrasi. User berhasil masuk ke dalam beranda. Untuk skenario utamanya, basic flow, yang pertama itu di sistem menampilkan halaman login dan registrasi. Yang kemudian yang kedua itu masuk ke dalam actor, yang memilih menu login atau registrasi. Ketiga, mengisi data akun. Yang keempat adalah menekan tombol login dan daftar. Yang kelima, masuk kepada sistem, yang dimana ini menerima input data dari user, melakukan validasi data, menyimpan data, membuat sesi login, menampilkan halaman beranda. Berikut ini adalah skenario alternatif jika username password salah, menampilkan pop-up kesalahan, menampilkan halaman form login, mengisi username dan password, menekan tombol login. Yang kelima adalah cek username password, yang keenam adalah menampilkan halaman profile. Berikut adalah skenario lengkapi profil akademik. Yang pertama itu menampilkan profil akademik. Yang kedua adalah mengisi data, jurusan, fakultas, semester. Menekan tombol simpan. Yang keempat adalah menerima input data. Lakukan validasi data, menyimpan data ke database, menampilkan notifikasi berhasil. Skenario beranda home. Pertama itu di sistem, menampilkan halaman beranda, menampilkan informasi personal user, menampilkan fitur utama. Yang keempat dalam masuk ke dalam outer, yaitu memilih salah satu fitur. Skenario simulasi karir. Yang pertama adalah memasuki sistem, yaitu di mana menampilkan halaman simulasi karir. Yang kedua itu masuk ke dalam actor, memilih bidang pekerjaan. Memasuki sistem, menampilkan daftar karir. Memasuki aktor, memilih salah satu karir. Yang kelima adalah memasuki sistem, mengambil data dari database. Yang keenam adalah menampilkan detail, gaji, job desk, dan prospek. Yang kelima adalah skenario karir alumni. Yang pertama adalah memasuki sistem, menampilkan halaman karir alumni. Yang kedua adalah memasuki aktor, mengambil data alumni dari database. Yang ketiga memasuki sistem, di mana menampilkan daftar alumni. Yang keempat memasuki aktor, yang dimana melihat data alumni. Yang kelima adalah memasuki sistem, menampilkan informasi posisi perusahaan. Skenario rekomendasi karir. Yang pertama itu memasuki sistem, menampilkan form rekomendasi. Yang kedua memasuki aktor, mengisi minat dan bakat. Ketiga menekan tombol proses. Yang keempat adalah memasuki sistem, menerima input. 5 memproses data. Yang keenam mencocokkan dengan database karir. Yang ketujuh menampilkan hasil rekomendasi. Ketujuh adalah rekomendasi riwayat atau history. Yang pertama adalah memasuki sistem, mengambil data riwayat dari database. Dua, menampilkan halaman riwayat. Yang ketiga adalah membuka menu riwayat. Yang keempat adalah menampilkan daftar aktivitas. 8 adalah skenario profil penggunaan. Yang pertama itu memasuki sistem, menampilkan halaman profile. Yang kedua mengambil data user dari database. Yang ketiga adalah aktor, mengubah data diri, menekan tombol simpan. Yang kelima adalah melakukan validasi data, keenam menyimpan perubahan, ketujuh menampilkan notifikasi berhasil. Yang kesembilan adalah skenario login admin.
Yang pertama adalah menampilkan halaman login admin, yang kedua itu memasuki aktor, mengisi username dan password, yang ketiga menekan tombol login, yang keempat memasuki sistem, menerima input validasi ke database, karena membuat sesi admin, yang ketujuh menampilkan dashboard. Ke-10 adalah skenario kelola data user. Yang pertama itu menampilkan data user, yang kedua memilih, tambah, edit, hapus, menampilkan form, menginput data, menyimpan ke database. Yang ke-11 ada skenario kelola data karir. Yang pertama adalah menampilkan data karir, yang kedua mengelola data, yang ketiga menampilkan form, yang keempat menginput data, yang kelima menyimpan, dan keenam terakhir adalah menyimpan perubahan. Yang ke-12 adalah kelola karir populer, yang dimana menampilkan data karir populer, yang kedua mengelola konten, yang ketiga menampilkan form, yang keempat menginput data, yang kelima menyimpan, yang keenam adalah menyimpan ke database. Skenario kelola data alumni. Yang pertama adalah menampilkan halaman data alumni, memilih tambah data alumni, menampilkan form input data alumni, mengisi data, nama, pekerjaan, perusahaan, dan lain-lainnya. Yang kelima adalah menekan tombol simpan karena menerima input data, melakukan validasi data, mengecek apakah data valid. Jika tidak valid, menampilkan pesan error dan kembali ke form. Jika valid, menyimpan data ke database. Yang terakhir adalah menampilkan notifikasi berhasil. Oke, kemudian ada activity diagram. Nah, seperti gambar yang telah ada itu merupakan activity diagram login dan juga registrasi. Yang pertama, dari sistem itu menampilkan halaman login dan registrasi, kemudian dilanjutkan oleh user memilih login atau registrasi, kemudian user mengisi data akun, dan dari data akun itu akan divalidasi data. Apakah data itu valid atau data tidak valid? Jika data itu valid, akan disimpan ke dalam database. Kemudian jika tidak tersimpan, maka akan menampilkan message error. Kemudian ada membuat sesi login dan baru halaman menampilkan beranda. Kemudian ada activity diagram melengkapi profil. Dari sistem itu menampilkan form profil, kemudian dilanjutkan oleh user yang mengisi profil akademik, kemudian user mengklik tombol simpan. Kemudian dari mengklik tombol simpan itu, datanya akan divalidasi oleh sistem dan dilihat apakah data itu valid atau tidak valid. Kalau data itu valid, itu akan tersimpan ke database, lalu akan memunculkan notifikasi berhasil. Kemudian jika data itu tidak valid atau terdapat kesalahan pada penulisan ataupun simbol, maka akan menampilkan notifikasi error ke user. Kemudian selanjutnya ada activity activity diagram simulasi karir. Itu berawal dari sistem menampilkan halaman simulasi, kemudian dilanjutkan oleh user yang memilih bidang karir, lalu memilih karir, lalu sistem menampilkan daftar karir, lalu informasi dari karir itu diambil dari database, kemudian validasi data itu ditemukan atau tidak. Kalau data itu ditemukan, akan menampilkan detail karir, kalau tidak, akan menampilkan pesan error. Kemudian ada activity diagram rekomendasi karir, yaitu sistem menampilkan form rekomendasi karir, kemudian user mengisi minat dan bakatnya, kemudian mengklik tombol proses. Setelah mengklik tombol proses, sistem akan menampilkan atau menerima input, kemudian memproses data, mencocokkan data, dan ini terjadi discussion atau keputusan yaitu tidak atau iya. Kalau iya itu menampilkan hasil rekomendasi, kalau tidak itu akan menampilkan message error dan kembali ke form. Kemudian ada activity diagram dari karir alumni. Yang pertama, sistem itu menampilkan halaman alumni, kemudian informasi dari halaman alumni ini itu diambil dari database. Kemudian setelah itu akan menampilkan daftar alumni. Dan setelah itu user itu akan melihat data-data dari alumni
kemudian menampilkan detail alumni dari sistemnya. Kemudian selanjutnya ada activity diagram profil pengguna. Dari sistem menampilkan profil dari pengguna, kemudian menampilkan data user. Dari user itu mereka bisa mengedit data, kemudian setelah mengedit data mereka mengklik tombol simpan. Lalu sistem akan memvalidasi data mereka. Apakah data mereka itu valid atau tidak? Kalau ya, itu langsung simpan perubahan dan akan ke-upgrade sendiri. Kemudian kalau misalnya tidak valid, itu akan menampilkan pesan error dan kembali ke edit data. Dan menampilkan notifikasi karir kalau misalnya data itu udah ke-upgrade. Kemudian selanjutnya ada activity diagram login admin. Itu sistem menampilkan halaman login dan registrasi. Kemudian user memilih login atau registrasi. Kalau misalnya udah punya akun, mereka tinggal login. Kalau belum, mereka registrasi terlebih dahulu. Kemudian user mengisi data akun, lalu klik tombol login atau registrasi. Kemudian dari sistem itu menerima input, kemudian informasinya itu divalidasi data. Apakah data itu valid atau tidak? Kalau iya, itu menyimpan data registrasi, kemudian membuat sesi login dan menampilkan beranda. Kemudian kalau tidak, itu menampilkan message error dan kembali ke form untuk mengisi ulang kembali. Kemudian ada activity diagram kelola data user. Dari sistem itu menampilkan data user, kemudian adminnya itu bisa memilih tambah, edit, atau hapus. Kemudian sistem memproses dengan menampilkan form, lalu adminnya menginput data, dan setelah menginput data itu klik tombol simpan, kemudian sistem akan menyimpan ke database. Kemudian ada activity diagram kelola karir. Itu sistem akan menampilkan data user, kemudian admin memilih aksi tambah, edit, atau hapus. Kemudian dari sistemnya itu menampilkan form agar bisa admin input data dan klik tombol simpan. Lalu sistem akan update ke database. Kemudian activity diagram kelola karir, dari sistem menampilkan data karir populer. Kemudian dari admin bisa mengelola data, tambah, edit, atau hapus dari karir populer ini. Kemudian sistem menampilkan form, dari admin input data dan klik tombol simpan kalau udah, dan dari sistem menyimpan ke database. Activity diagram kelola data alumni. Dari sistem menampilkan data alumni, kemudian dari admin memilih tambah data alumni, lalu sistem akan menampilkan form input data alumni agar bisa admin itu mengisi data, nama, pekerjaan, dan lain-lain. Dan setelah sudah, itu klik tombol simpan. Lalu dari sistem menerima input data, validasi data, kemudian data itu valid atau tidak. Kalau valid itu menyimpan ke database, lalu menampilkan notifikasi berhasil, kemudian kalau tidak menampilkan pesan error, dan kembali ke form input. Di selanjutnya ada perancangan database, yaitu tahapan normalisasi database. Perancangan database pada sistem Live After UB dilakukan melalui beberapa tahapan normalisasi untuk memastikan struktur data yang efisien, tidak redunan, dan mudah dikelola. Yang pertama ada bentuk tidak normal atau unnormal form. Pada tahap awal, seluruh data masih berada dalam satu tabel besar yang mencakup data pengguna, jurusan, skill, dan karir. Kondisi ini menyebabkan terjadinya redundansi data karena satu pengguna dapat memiliki lebih dari satu skill dan dapat mengakses berbagai pilihan karir, sehingga data yang berpotensi tersimpan berulang lagi. Yang kedua ada normal form. Yang kedua ada first normal form. Pada tahapan ini bersifat atribusi dibuat
autonomik, artinya setiap kolom hanya menyimpan satu nilai dan tidak terdapat data berulang dalam satu file. Yang ketiga ada second normal form, yang dimana artinya setiap atribut primary harus bergantung sepenuhnya pada primary key. Yang keempat ada third normal form, yang dimana hal ini dilakukan menghilang ketergantungan transitif, yaitu memastikan bahwa atribut non-primer tidak bergantung pada atribut non-primer lainnya. Untuk kesimpulan normalisasi yaitu berdasarkan tahapan yang telah dilakukan. Yang pertama ada tidak terdapat redundansi data, yang kedua terdapat tabel memiliki fungsi yang spesifik, yang ketiga ketergantungan data telah terorganisasi dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai relasi tabel. Yang pertama adalah mengenai skenario penggunaan. Yang pertama adalah mahasiswa login mengisi profil akademik. Yang kedua adalah mahasiswa menambahkan skill yang dikuasai. Sistem menampilkan rekomendasi karir berdasarkan jurusan dan skill. Mahasiswa memilih salah satu karir lalu melakukan simulasi. Sistem menyatat aktivitas tersebut ke dalam tabel history. Keenam adalah admin dapat melihat dan data user dan mengolah rekomendasi karir. Itu udah dijelasin dalam satu. Selanjutnya yang terakhir itu ada perencanaan desain UI UX. Yang A itu user persona atau user journey map. Di sini udah ada gambarnya dari user persona ini, yaitu ada mungkin dari profilnya, nama, usia, status, jurusan dan lokasi. Kemudian ada goals atau needs-nya di sini dan pain points atau behavior-nya. Kemudian ada user journey map-nya. Di sini juga ada gambarnya sendiri, ada tabel-tabel dari user journey map-nya, yaitu ada awareness, consideration, exploration, evaluation, discussion, dan engagement. Kemudian ada action, touch point, emotion, dan opportunities-nya di sini. Kemudian ada user flow dan sitemap. Di sini juga udah ada gambar yang kami tampilkan, yaitu ada kayak flowchart. Diagram tersebut menggambarkan alur penggunaan platform Live After UB yang dimulai dari proses login atau sign up, kemudian pengguna diarahkan ke halaman beranda untuk mengakses fitur pada tahap ini. Pengguna dapat memilih fitur sesuai kebutuhan sehingga pengalaman penggunaan menjadi lebih fleksibel dan juga terarah. Selanjutnya pengguna dapat mengakses 3 fitur utama, yaitu simulasi karir, karir alumni, dan rekomendasi karir dengan alur yang sistematis. Setiap aktivitas pengguna akan tersimpan dalam riwayat sebagai referensi, sementara halaman profil memungkinkan pengguna untuk mengelola dan memperbarui data diri sesuai kebutuhan mereka. Kemudian juga kami menjambarkan screenshot dari firmware. Di sini ke atas dulu. Di sini ada login atau registrasi, kemudian ada lengkapi profil akademik. Kemudian ada beranda atau home, simulasi karir, karir alumni, riwayat, dan yang terakhir itu ada profil. Kemudian hasil prototipe kami membuatnya itu di Figma. Di sini ada halaman dari login atau registrasinya. Kemudian ini prototipe dari lengkapi profil akademik. Ini beranda atau home. Simulasi karir. Lihat simulasi. Karir alumni. Rekomendasi karir. Riwayat
Dan yang terakhir itu ada profil. Kemudian di sini juga kami menyantumkan link Figma. Mungkin bisa dipencet linknya. Jadi di sini ada prototipe dari Laptop UB yang sudah kami buat. Pertama itu ada halaman dari login atau registrasi. Di sini ada email, kata sandi. Kemudian kalau user lupa, mereka bisa klik tombol yang lupa kata sandi ini. Kemudian ada pilihan juga untuk masuk dengan Google, atau jika belum punya akun maka bisa registrasi dengan mengklik daftar. Kemudian setelah halaman ini, user bisa pencet tombol yang masuk ini. Kemudian ada form pengisian melengkapi profil akademik, yaitu ada mengisi nama lengkap, fakultas apa, program studi apa, dan tahun masuk mereka. Kemudian klik tombol simpan. Lalu setelah mengisi dua form itu, ada halaman beranda atau home. Di sini ada welcoming text gitu, halo user. Kemudian ada tulisan seperti ini. Dan menampilkan fitur utama dari website ini, yaitu mulai simulasi, karir alumni, dan rekomendasi karir. Kemudian ada karir populer juga. Dan di sini ada insight karir dan simulasi terakhir yang sudah user lakukan. Kemudian di sini ada navigasi, yaitu ada home, riwayat, dan profil. Riwayat itu simulasi yang telah user lakukan. Kemudian profil itu di sini user bisa mengganti atau mengedit profil mereka. Di profil utama ini kita bisa mengklik mulai simulasi. Kemudian ada bidang pekerjaan yang bisa dipilih user. Kemudian ada daftar pekerjaan setelah mengklik bidang. Contohnya di sini user telah mengklik teknologi dan software, maka akan keluar front-end developer, software developer, serta mobile developer. Di sini ada gaji awalnya juga dan skill yang dibutuhkan untuk masuk ke pekerjaan itu. Lalu setelah diklik, maka akan keluar detail dari pekerjaan itu. Di sini ada estimasi gaji awal, skill yang dibutuhkan, tugas pekerjaan, dan prospek karir mereka. Kemudian ada karir alumni. Di sini akan menampilkan perusahaan yang telah alumni bekerja. Contohnya di sini ada Gojek, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain, serta jumlah alumninya berapa, skill yang dibutuhkan apa, estimasi gaji awal, dan juga insight alumni. Kemudian fitur yang terakhir itu ada rekomendasi karir. Setelah dipencet, di sini user bisa memilih skill yang mereka kuasai itu apa. Misalnya di sini ada HTML, CSS, JavaScript, dan Figma. Setelah diklik tombol rekomendasi karir ini, maka akan mengeluarkan pekerjaan yang sesuai dengan skill mereka, yaitu di sini ada front-end developer dan UI UX designer. Kemudian di sini juga bisa mengklik detail pekerjaannya dengan mengklik lihat detail, maka akan keluar jenis pekerjaannya. Mungkin cukup sekian presentasi yang kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.